ويقيننا المعلوم والعافية صلى العاقبة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونتعلم وتعليم ولفظ والانتفاع وتذكر وتذكير والإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودلالة على الهدى والخير ابتغاء الله مرضاته وقرب أصحابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيديه وإليه يرجو الأمر كله يا فتاح يا عليم افع علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدني ومشرب صافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد، إلى قوله ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع. Al-mufradat as-salatu lughatan, as-salat secara bahasa ad-du'a bi khair, ad-du'a dengan kebaikan. Fa idza udifat, apabila disandarkan itu salat, ilaihi kepadanya ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, kana ma'naha, maka itu menjadi artinya ziyadatul in'am, ada tambahan nikmat, al-makrun yang diikuti bit-ta'zim dengan menta'zimkan atau mengagungkan, wa tabjil, begitu juga tabjil maknanya sama, mengagungkan. Waqad warada, dan telah diwaridkan atau diriwayatkan an Ibni Abbas, dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna salata, sesungguhnya salawat, minallah, dari Allah, rahmah, wa minal abdi, dan daripada hamba, doa, sebagai doa, wa minal malaikati, dan dari malaikat, istighfarun, sebagai istighfar. Assalamu at-tahiyyah, makna salam adalah tahiyat atau sambutan al-laiqah yang sangat layak dan patut bin Nabi, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sarmadan, daiman, yaitu selalu. An-nabi, nabi, ay al-ma'hud indal itlaq, yang terambil daripada makna itlaqnya, makna lepasnya. Huwa, dia adalah sayyiduna, pemimpin kami, Muhammad, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi. Walahu ta'rifan, dan makna nabi ini memiliki dua pengertian, amun secara umum, wa khasun secara khusus. Fa'alal awal, maka dari atas pengertian yang pertama, yaitu pengertian umum, huwa insanun, dia adalah, yaitu nabi, insanun, manusia, zakarun, laki, hurrun, merdeka, bukan budak. Uhiya ilaihi, yang diwahyukan kepadanya, bisyar'in, dengan syariat, sawaun, entah itu umiro, diperintahkan, bitablighihi, ya, diwahyukan itu diperintahkan untuk disampaikan, bitablighihi, amla, atau tidak diperintahkan untuk disampaikan. Itu makna umumnya. Fa'in umira bidzalik, kalau diperintahkan untuk bisa menyampaikan, farasulun, maka itu adalah rasul. Aidan fan nabiyyu, maka nabi a'am minar rasul, lebih umum daripada rasul. Wa ala tsani, dan atas pengertian yang kedua, yaitu pengertian yang khusus, huwa insanun, dia adalah manusia, zakarun, laki, hurrun, merdeka. Uhiya ilaihi, yang diwahyukan kepadanya, bisyar'in, dengan syariat, liya'mal bihi fi nafsihi, untuk mengamalkan perintah tersebut bagi dirinya sendiri. Itu nabi. Wa rasul, sedangkan rasul itu sendiri adalah insanun dzakarun, manusia, laki, hurrun, merdeka, uhiya ilaihi bisyara', yang diberikan wahyu dengan syariat, liyuballighahu ila ghairihi, untuk menyampaikan itu syariat kepada selainnya, yaitu untuk umatnya.
Wala yakun illa rajulan, dan tidaklah menjadi nabi illa kecuali rajulan, laki-laki saja. Liqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim, dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad kecuali rijalan, laki-laki, nuhi ilaihim, yang kami wahyukan kepada mereka. Ila akhiri maqala al-mu'allif. Itu adalah nabi. Kemarin kita sedikit membaca tentang sholawat. Tidak ada amalan yang utama seperti sholawat. Dan kita juga sampaikan manfaat dan faedah dari bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Gak semua tarekat, gak semua madhab, gak semua aliran, kecuali aliran yang ahlu sunnah wal jamaah ya. Yang ahlu sunnah wal jamaah kecuali pondasi mereka adalah selain zikir adalah solawat. Sedangkan solawat sendiri adalah zikir. Solawat sendiri adalah zikir. Orang yang bersolawat berarti orang itu berzikir. Orang itu berzikir. Ya. Sedangkan kita juga sampaikan bahwasannya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna salata minallah rahmah. Salawat dari Allah adalah rahmat. Yang ingin dirahmati berbanyak salawat. Kita ketika salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Allah balas salawat untuk kita itu adalah dengan rahmat. Rahmat banyak. Gak mungkin disampaikan oleh Allah SWT secara detail, itu gak mungkin. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya itu intinya yang mencakup semuanya. Rahmat itu banyak hadirin. Rahmat itu termasuk ijabatul da'wah, rahmat. Dikabulkan doa kita itu rahmat. Diampuni dosa kita rahmat. Disenangkan kita rahmat. Dilapangkan hati kita rahmat. Dihilangkan kesusahan kita rahmat. Semuanya rahmat itu. Dan yang luar biasa, ketika kita bersolat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala sholawat kepada kita itu sudah cukup. Satu sholawatnya Allah untuk kita ini, kita akan lihat semuanya itu kelak nanti di akhirat kita bakal tahu. Nah, sholawat untuk kita ini sudah cukup untuk masukkan kita. Sholawat kita kepada baginda Nabi Muhammad dibalas oleh Allah itu sudah cukup untuk memasukkan kita ke dalam surga. Itu sudah cukup. Cuman kita nggak boleh puas, maka kita terus sholawat. Siapa tahu sholawat kita yang lain itu memiliki faedah yang lain, manfaat yang ulama mengatakan paling sedikitnya sholawat sehari 300 kali. Ya ayy sirah, dengan bahasa sirah apapun, lafaz apapun. Biasanya kalau disebut 300 pasti yang dipilih itu yang pendek namanya. Ya orang sih mau aku tak pilih semua titik, waduh sakti. Yang dipilih yang pendek. Gak masalah, tetap yang pendek itu namanya sholawat. Sallallahu alaihi Muhammad, pendek, paling pendek itu sudah nggak ada lagi lebih pendek dari itu. Ya. Ada yang mengatakan sallu alaihi, aliman. Harus ada makna yang kembalinya kepada Nabi Muhammad, maka disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ada yang ini salawatnya wong males. Salawatnya wong males itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, lalu selanjutnya sallu alaihi. Ada yang kayak gitu ada. Bukan coba gitu. Ini enggak sampai 10 menit wis sewu. Tapi pertamanya disebutkan sallallahu ala Muhammad, atau pertamanya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salamnya sudah selesai. Lalu Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi misla dalik. Itu ada yang kita. Tapi ada yang sallu alaihi. Bisa.
Tapi kok kayak kurang nyebut nama Nabi Muhammad itu zikir. Kita menyebut nama Muhammad dengan tujuan baginda Nabi Muhammad itu zikir. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami angkat untukmu wahai Muhammad sebutan. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani beliau itu mengatakan makna daripada wa rafa'na laka dzikrak ai itu maknanya apa? Man dzakaraka ya Muhammad faqad dzakaran. Seakan-akan Allah mengatakan siapa yang menyebutmu wahai Muhammad berarti dia menyebutku. Dia nyebut nama Muhammad aja. Nah, kita kalau bulan Rajab ini habis ini bulan Rajab. Berapa kali disebut di hari Jumat akhir Rajab? 35 kali. Ini amalan masalah zikir dulu itu eling terus. Sebutan Ahmad Rasulullah Muhammad itu bukan sholawat karena nggak ada lafaz sholawatnya. Sallallahu Allahumma salli atau salatu nggak ada. Cuma nyebut nama Muhammad, Nabi Muhammad, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah 35 kali. Faedahnya setahun penuh. Insya Allah kantong nggak ada lepas dari duit. Bagi apa? Nyebut nama baginda Nabi. Ya, karena memang khusus, walaupun baginda Nabi Muhammad seorang makhluk, tapi tetap fadil. Kalau Allah sudah memuliakan ya seperti itu. Gak bisa kita ngomong A, I, U, E, O. Ahlus Sunnah wal Jamaah kedudukan baginda Nabi Muhammad anta ba'dallah mu'tamad ya imam ar-rusli ya sanadi anta ba'dallahi mu'tamad. Orang langsung kepada Allah minta ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Bagus. Tapi ada orang yang mintanya kalau melalui Allah langsung sungkan, atau melalui Allah langsung kok kelihatannya saya ini banyak dosa, kok langsung ke pemimpin ibaratnya ke Allah Subhanahu wa taala nggak bisa. Saya melalui perantaranya. Siapa baginda Nabi? Itu orang buta yang pernah saya ceritakan. Kalau andaikan dia minta kepada Allah langsung mungkin nggak bisa melihat lagi. Tapi melalui baginda Nabi Muhammad, diajari oleh baginda Nabi Muhammad, tawasulnya dengan Nabi Muhammad. Makanya itu sampai heran kalau ada ini, hati-hati ya, hati-hati. Ini sekarang gencar-gencarnya orang yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa itu? Maaf, para Wahabi. Gencar-gencarnya, hati-hati. Langkah-langkahnya sudah jelas sekali, nampak sekali. Itu jaga. Ini macam-macam ini, hati-hati pokoknya lazimi majelis-majelis yang baik, majelis ilmu yang bersanad. Banyak yang bermajelis ilmu yang bersanad, Surabaya banyak ya. Majelis-majelisnya para ulama, para baik, para kiai ya, majelisnya yang sudah sepuh-sepuh lazim. Ini yang ditakutkan ini semuanya serangan-serangan, termasuk yang diserang itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk yang diserang itu NU. Mungkin antum nggak sampai ke sana, tapi kita ini ini gara-gara grup ulama itu jadi ngerti kabeh cerita. Ini semakin ini diserang NU, digulingkan itu. Ada Munas, udah dengar itu? Itu ada, kenapa kok ada Munas? NU baik-baik saja, nggak ada NU baik-baik saja, nggak ada masalah. Mau diguling terus habis itu dibuat tunggangan atau apa namanya, dibuat kendaraan untuk nafsu orang-orang tertentu. Lihat itu, hati-hati. Mudah-mudahan Allah jaga umat Nabi Muhammad. Amin. Ya, wahakala. Kalau dari Allah rahmat, wa minal abdi doa. Dari hamba doa. Ya kita ke salawat, Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, hajat kita dikabulkan Allah. Itu karena doa. Itu kan ada orang yang kesusahan baca itu, ada orang yang sakit baca itu disembuhkan Allah. Orang yang kesulitan baca sholawat Nabi Muhammad SAW dihilangkan kesulitannya. Orang sumpah baca sholawat Nabi Muhammad SAW dihilangkan kesumpahannya. Itu sholawat. Wa minal malaikati istighfar, dari malaikat sebagai istighfar. Untuk siapa? Untuk orang yang baca. Terus istighfarnya untuk malaikat mau ngapain? Malaikat gak punya dosa.
Malaikat tidak punya kesalahan, tidak punya dosa. La ya'sunallah ma amaru. Mereka tidak pernah maksiat dari perintah Allah SWT. Wa yaf'aluna ma yu'maru, dan mereka melakukan apa yang diperintahkan Allah. Dosanya dari mana? Nggak ada. Adapun kejadian Harut wa Marut itu sudah tulisan dari Allah, takdir dari Allah, yang kemudian oleh Allah SWT dijadikan pelajaran untuk manusia. Malaikat selesai. Dan Harut wa Marut ketika melakukan perbuatan itu, ya, itu dalam keadaan posisi dia sebagai manusia, bukan sebagai malaikat. Itu Harut wa Marut. Dan dihukum dalam posisi dia sebagai malaikat. Nah, Harut wa Marut. Kalau malaikat yang lain gak ada salah. Ketika kita istighfar, sholawat, malaikat sholawat untuk kita sebagai istighfar, kita dimintakan ampun kepada Allah untuk diri kita semuanya, untuk yang membaca sholawat. Assalam at-tahiyyah. Salam adalah at-tahiyyah bin Nabi SAW, untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa salam langsung di hadapan makam baginda Nabi Muhammad. Salam, ma min musallimin yusallimu alayya illa raddallahu ruhi ila jasadil li'arudda alaihi salam. Tidaklah orang yang mengucapkan salam kepadaku, ya, kepada kata baginda Nabi Muhammad, kecuali Allah mengembalikan ruhku untuk menjawab bagi orang yang bersalam tersebut. Dari manapun, bukan cuma yang di depan makamnya Rasulullah, kalau salam kemudian dijawab Rasulullah, enggak. Walaupun kita yang di sini, kita mengucapkan Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, dibalas oleh Rasulullah. Kita sholat ini dibalas oleh Rasulullah. Cuman karena kita ini mungkin ya banyak hijab-hijabnya. Ya. Sayyidina Ali bin Ali bin Khalid Al-Qasam, ya, beliau itu di Khasam, Hadramut, itu yang dengar satu masjid ketika beliau mengatakan Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, dijawab wa alaika ya salam ya syekh. Dengar satu masjid, dengar dulu sopo sing balas salam itu berarti Nabi Muhammad. Itu salam ya, termasuk salam apabila disatukan dengan sholawat, itu perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi ada yang mengatakan, loh kenapa kok sholawat malaikat Jibril nggak ada salamnya? Ya karena memang dari malaikat Jibrilnya, ya, ketika di riwayat malah tentang malaikat Jibril, salat malaikat Jibril sallallahu ala Muhammad. Ya. Karena itu salawatnya malaikat Jibril, sedangkan wasallimu taslima itu adalah untuk lafaz orang mu'min. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu ya ayyuhalladzina amanu. Ya, tapi ketika memakai lafaz yang dari malaikat Jibril, ya berarti sallallahu ala Muhammad. Kalau ditambahin salam nggak apa-apa, sallallahu ala Muhammad. Misalnya saya pribadi kalau pakai sallallahu ala Muhammad, ketika misalnya sampai berapa hitungan tertentu, saya tutup dengan sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jadi tetapnya dengan wassalam. Ini juga yang diajarkan oleh kakek kita dan juga diajarkan oleh Habib Lutfi Yahya. Abah Habib Lutfi. Hakada itu assalam. Lafadznya salam banyak, masing-masing punya cara salam sendiri kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sarmadan daima. Kalau kita melihat daripada tafsirnya innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu pakai yusholluna artinya daimah. Dengan fi'il mudhari itu artinya terus menerus. An-nabi, yaitu apabila diitlaqkan nabi, disebut nabi ya, tanpa namanya, berarti nabi itu adalah Nabi Muhammad. Ketika kita mengatakan shollu 'alan nabi, yaitu Nabi. Tapi kalau disebut namanya berarti Nabi yang dituju. Nabi Musa, Nabi Hud, Nabi Harun, Nabi Saleh dan lain sebagainya, berarti itu adalah Nabi tersebut. Tapi kalau itlaq an-Nabi, itu baginda Nabi Muhammad. Makanya itu di dalam nama-nama baginda Nabi Muhammad ada Sayyiduna
An-Nabi. Sayyiduna An-Nabi. Wa huwa sayyiduna, dan itu adalah sayyiduna, pemimpin kami. Siapa sayyiduna? Sayyiduna man sada ala qaumih, adalah orang yang memimpin kaumnya. Au man istafazzahu man lam yastafizzuhu al-ghadab, atau orang yang tidak tergerak hatinya dengan keamarahan. Itu baginda Nabi Muhammad. Artinya apa? Kalau disinggung dirinya dia nggak marah. Nabi Muhammad itu diopok namanya kamu. Tapi kalau kebenaran diutak-atik, hak diutak-atik, Nabi Muhammad beda. Ada satu yang saya ceritakan, ada satu orang perempuan cantik sekali, luar biasa cantiknya. Sama bapaknya datang ke Mekah. Ketika datang ke Mekah, nggak taunya orang Mekah heboh dengan viral lagi kecantikannya. Bapaknya sampai ketakutan, nggak taunya sama Abu Jahal itu perempuan diculik. Itu Nabi Muhammad sudah tanabba, sudah menjadi nabi. Wah, ribut. Akhirnya perempuan tadi diculik, bapaknya itu lapor ke pemimpin Quraisy. Kata pemimpin Quraisy, siapa yang culik anakmu? Amr bin Hisham. Waduh, ini melok aku. Ini pemimpin Quraisy yang lain, orang kafir-kafir yang lain itu, waduh, Amr bin Hisham tidak melok. Gini aja sudah, kamu berangkatlah ke Muhammad. Siapa Muhammad? Ada Muhammad, kita cari. Setiap orang mesti nyebutnya Nabi Muhammad. Padahal orang kafir. Semuanya itu orang kafir. Tapi ketika diminta pertolongan, mulainya ke Nabi Muhammad. Akhirnya ya sudah, berangkat cari Nabi Muhammad, ditunjuk dapat Nabi Muhammad. Ketemu. Lalu mengatakan, ya Muhammad, saya punya putri saya diculik sama Amr bin Hisham. Kenapa? Karena begini. Ya sudah, berangkat. Nabi Muhammad, Allah. Berangkat. Ini padahal sih kres-kresan ini, musuh-musuhan kabeh, perang-perangan ya, Abu Jahal sama musuh-musuh kafir. Datang. Begitu datangnya diketuk, buka. Nabi Muhammad mengucapkan salam, lalu kemudian Nabi Muhammad mengatakan menyapa Abu Jahal, lalu Nabi Muhammad mengatakan kembalikan putrinya. Nurut Abu Jahal. Iya. Kalau putri di ini orang semuanya kerumunan. Begitu Nabi Muhammad kembalikan putrinya, terus dia selesai dan Muhammad pergi, orang-orang tanya, doa Abu Jahal cik gampang ya kok kayak dari putri. Ya apa? Saya melihat di belakang Muhammad ada onta merah yang sudah membuka kepalanya, nyaplok dasku. Nggak tahu, kalau nggak saya berikan hilang dasku. Itu onta itu kayak kuda atau kayak himar. Itu kalau sudah gigit nggak dicoplok. Nek mbok dek dicokot tokek itu saya enak nek. Oh tokek itu beb dah anu beb. Iya, pokoknya lah anu. Tuh gelendas lah mari. Tapi ini onta ini kalau sudah gigit belak nggak dicoplok keroak. Kalau kayak gini digigit, makanya saya kasih daripada nyawa saya hilang. Padahal orang semuanya mengatakan kok nggak ada onta kok, nggak ada onta kok kan. Lu saya nggak sendiri onta katanya. Kata. Itu bagian dari Nabi Muhammad SAW. Marah kalau hak dia. Nabi Muhammad dilempari kotoran, Nabi Muhammad diberi ini, itu, dipukul, dianu, berdarah-darah. Nah marah Nabi Muhammad. Kalau kita nggak bisa kayak. Mudah-mudahan jadi uji kayak menurut itu Nabi Muhammad. Kita orang dilempar kritik baris foto. Wah kata Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau idza udi'a haqqullah lam yaqum ahadun li ghadabih. Tapi bila disia-siakan haknya Allah, itu taati itu haknya Allah, lam yaqum ahadun li ghadabih, ada yang lebih marah daripada Nabi Muhammad SAW. Itu Rasulullah SAW. Maka siapa itu Nabi? Nabi huwa insanun dzakarun hur. Tiga ini syarat umum. Syarat Nabi itu pertama manusia. Kalau malaikat enggak. Manusia. Kalangan jin enggak. Insan. Lalu kemudian dzakarun. Apa setiap manusia? Enggak setiap manusia. Dzakar. Laki.
Zakarun laki, Siti Maryam enggak. Siapa lagi? Perempuan enggak ada yang jadi Nabi Muhammad SAW. Mana dia edit. Oh, nah. Enggak baik tadi ngaku malaikat Jibril. Nabi itu jelas laki. Terus laki, iya. Apakah semua laki? Enggak semua laki. Hur. Bebas, merdeka. Bukan hamba saya. Kenapa? Kalau hamba saya, Nabi ini apa saya diperintahkan oleh Allah. Tuannya ngomong, kan perintah terus menang nggak? Ya harus menang. Karena seorang budak masih terikat dengan tuannya. Maka dia adalah seorang yang hur, bebas. Uhiya ilaihi bisyara' yang diwahyukan oleh Allah SWT dengan syariat. Ini makna yang umum. Sawa'un bitablighi amlah. Diberi syariat mau disampaikan gak disampaikan kau Nabi. Tapi kalau disampaikan kamu tetap Nabi. Tapi juga dapat pangkat baru yaitu roh. Nah, makna umum ini termasuk Nabi Muhammad, kita sebut Nabi, termasuk Nabi Musa, Nabi juga roh Rasul. Sedangkan makna secara khususnya Nabi adalah insanun dzakarun hur, manusia laki dan bukan hamba saya yang diberikan wahyu oleh Allah untuk mengamalkan dirinya sendiri. Itu Nabi. Makanya baginda Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan perintah pertama Iqra, itu Nabi Muhammad SAW baru dilantik jadi Nabi. Wahyu pertama jadi Nabi. Disampaikan gak ada penyampaian, cuma cerita. Turun dari Gua Hiro, jaraknya jauh itu. Lalu sampai di rumahnya, zamiluni, dathiruni, selimutan aku, selimutan katuan menggigil. Menggigil baginda Nabi Muhammad. Setelah cerdasnya Siti Khadijah itu nggak langsung tanya orang apa enggak. Nggak langsung ditanya, kenapa enggak. Dibiarkan dulu. Diambil selimut, nggak ditanya apa-apa. Itu cerdas. Kita orang yang misalnya ada masalah balik ngono harus rotok sumpek ditakok itu ditambah sumpek kan. Apa kok ini? Loh lah kenapa mas kenapa mas ngono? Menengon. Akhirnya ngamuk. Tapi Siti Khadijah tak ditanya. Besoknya pagi sudah tenang, sudah enakan, bertanya kenapa wahai suamiku? Saya tadi malam ra'aitu namus itu makhluk yang bersayap. Itu malaikat Jibril. Begini begitu. Yang diucapkan oleh Siti Khadijah setelah gak mungkin buruk. Kenapa? Karena kamu itu orang baik. Kamu orang baik, silaturahmi begini begitu. Sebutkan semuanya kebaikan Rasulullah SAW. Loh Siti Khadijah tahu ini bakal jadi Nabi. Kenapa? Karena sudah dari pertama waktu ada syarikah, baginda Nabi Muhammad itu kemudian berangkat ke Syam membawa dagangan Siti Khadijah dan lain sebagainya itu ya, qirat bukan syarikah ya, qirat. Itu baginda Nabi Muhammad itu diawasi oleh apa namanya? Siapa? Tanya Khadijah. Siapa jadi? Isaro. Cocok rasa jaringan Maisa apa ya? Nah, dia awan duduk itu matahari itu kok nggak mau manasi Nabi Muhammad SAW. Begitu diceritakan seperti itu, Siti Khadijah itu perempuan cerdas. Kalau ada sesuatu aneh-aneh dia nggak tahu ditanyakan. Nah seperti halnya itu. Akhirnya ketika lebih meyakinkannya Siti Khadijah ditanyakan kepada Waraqah bin Naufal. Yang tak lain adalah sepupunya. Ditanya, suami saya itu didatangi begini begitu. Ya ke Jibril. Langsung ngerti itu Jibril. Kenapa? Waraqah bin Naufal ini sudah pernah sebelumnya mengikuti Taurat. Dia orang Arab tapi kemudian mengikuti Taurat. Dia nggak nyanyiakan hidupnya. Waraqah bin Naufal ini manakibnya. Manakibnya beliau itu melakukan perjalanan, kalau menemukan sesuatu yang menurut dia bagus diikuti.
Dia mengikuti agama Yahud atau Taurat. Ya. Lalu kemudian begitu Taurat selesai dia mengikuti Injil. Ahlu kitab semuanya itu. Setelah itu ya, melihat Injil begini dipelajari benar-benar. Lalu kemudian kedapatan cerita seperti itu tahu. Itu namanya Jibril. Dia datang kepada wala'alla dan jangan-jangan itu suamimu adalah nabi akhir zaman ini. Waqad akhraja qaumahu. Akhrajahu qaumuh. Dia akan diusir sama kaumnya. Ngerti kabeh disebut kabeh. Kenapa? Karena di kitab banyak. Yang konon dikatakan orang yang paham ahlul kitab itu mengenali Nabi Muhammad lebih daripada mengenali anaknya. Lebih daripada mengenali anaknya sendiri. Karena sebelumnya Nabi Muhammad itu dipakai tawasul oleh orang-orang Yahudi. Dan perang itu tawasulnya kepada Nabi Muhammad. Tapi begitu muncul Nabi Muhammad, kafaru bih. Mereka ingkar. Nah itu. Kemudian Waraqah bin Nawfal menyebutkan nanti akan dikeluarkan dan diperangi oleh kaumnya. Kalau aku hidup sampai dia diutus, maka aku akan menolongnya. Akan aku tolong. Nah waktu itu masih jadi nabi, belum ada perintah untuk menyebarkan. Waraqah bin Nawfal aman. Waraqah bin Nawfal masih ahlul fitrah. Tapi ketika baginda Nabi Muhammad diutus, lalu Waraqah bin Nawfal masih tetap di dalam agamanya, yaitu mengikuti Injil, maka dia kafir. Tapi karena karena dia tidak Nabi Muhammad masih sebagai seorang nabi, tidak dapat perintah untuk menyampaikan, maka dia Waraqah bin Nawfal selamat menjadi ahlul. Nah, makanya Waraqah bin Nawfal selamat apa mana wong tua Nabi Muhammad. Ini diutak-utik lagi nih masalah orang tua Nabi Muhammad. Oh, Nabi sendiri kok yang mengatakan, ulama-ulama mereka itu sampai ngomong, loh kalau saya pribadi, saya kepingin orang tua Nabi Muhammad itu masuk surga. Tapi Nabi Muhammad sendiri yang ngomong, abi wa abu gafinah, ayahku dan ayahmu neraka. Lu itu hadis ahad pertama. Hadis ahad. Dan ab itu maknanya banyak. Ab itu bisa makna paman. Ketika seorang mengatakan abai, ya, ayah-ayahku abai, itu berarti bapakku ambek dulur-dulur ini. Nah kalau keluarganya baginda Nabi Muhammad, Abdullah ayahnya, nggak ketemu belas dengan Nabi Muhammad, berarti ahlul fitrah. Dan bahkan beliau mengatakan Abdullah, ayah anda baginda Nabi Muhammad saja mengatakan ammal haramu famamad dunah. Diajak haram, diajak zina, diajak selingkuh. Itu beliau mengatakan mending aku mati daripada selingkuh. Yang ceritanya Sayyiduna Abdullah, ayahanda baginda Nabi Muhammad, ketika berjalan dengan Abdul Muttalib, kakek baginda Nabi Muhammad. Ketika berjalan kan ada satu orang perempuan dukun, ya, cantik luar biasa. Itu Abdullah, ayahanda Rasulullah SAW itu jalan, bapaknya di depan, Abdul Muttalib di depan. Itu dilihat sama perempuan ini. Lalu didatangi, wahai Abdullah, saya kasih kamu 100 ekor unta asal kamu mau kumpul dengan saya. Karena Abdullah ini Ibn Dabihain, keturunan daripada dua sembelihan. Ya, Dabih yang pertama itu Nabi Ismail, Dabih yang kedua ini Abdullah ini. Ya, karena waktu itu Abdul Muttalib pernah nadar, kalau saya diberi anak keturunan saya yang ke-10 atau yang berapa saya sembelih. Saya sembelih. Ternyata yang ke-10 ini Abdullah ini. Ya, tapi disembelih protes wong megaya, lucu-lucu nih ganteng-ganteng itu. Kenapa? Karena di dalamnya ada baginda Nabi Muhammad. Sudah nufdi bi ashrah. Kami akan berikan tebusan 10 ekor unta. Dikocok, ya, diundi antara ayahanda Rasulullah SAW dengan Abdullah ini. Ayahanda Rasulullah SAW dengan 10 ekor unta. Yang keluar namanya Abdullah lagi. Tambah Rasulullah 20, tambah 20. Tetap yang keluar nama Abdullah. Tambah lagi sampai akhirnya 100 ekor unta. Begitu 100 ekor unta, yang keluar undiannya adalah 100 ekor unta. Ya sudah, ini sebagai tebusannya Abdullah. Nah, ini Sayyidina Abdullah,
ayahanda Rasulullah. Pas jalan gitu sama dukun tadi, saya bayar 100 ekor unta asal kamu mau kumpul dengan aku semalam. Aku berlaku dan itu. Iya, cinta satu malam. Asal kamu mau kumpul dengan aku semalam. Langsung jerit. Wah, apa ndak katanya? Amal haram famama tudunahu katanya. Kalau masalah haram mending aku mati. Oh, jangan lu. Kayak ngene lho mlebu neraka itu kondi. Ini bukan dukun elek deh ya. Wahyu nih. Nah. Sampai akhirnya itu perjalanan Abdul Muthalib dan Abdullah melamar Siti Aminah. Ketika selesai itu kemudian nikah dengan Siti Aminah, lewat situ lagi ada penyihir tadi, ada dukun tadi. Pas lewat sepisan, kok gak disopo, aku jadi Abdullah. Ya lah, ya. Lewat kedua kok gak disopo, gregetan diparani. Kamu gak tertarik lagi sama saya? Wah, enggak. Loh kenapa enggak? Karena kelihatannya saya enggak melihat ada cahaya di sulbuimu lagi. Cahaya yang ada di kamu itu kelihatannya sudah pindah ke rahim Aminah. Benar. Nur baginda Nabi Muhammad sudah ada di dalam rahimnya Siti Aminah. Ya. Sudah tertarik mana itu? Oh, benar. Bahkan di baginda Nabi Muhammad Abdullah. Kayak gitu tuh kalau masuk neraka itu kunci. Dan itu udah hadis ahad, riwayatnya satu orang. Masih tetap kalah jauh dengan riwayat mutawatir, apalagi dalil qat'iynya daripada Al-Qur'anul Karim yang mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, dan kami tidak akan menyiksa sampai kami mengutus seorang rasul. Rasulullah belum lahir kok ini wis dilebokno neraka. Lalu terus kalau apakah ahli fitrah itu semuanya masuk neraka atau masuk surga? Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Mereka yang masih dalam milah ajarannya Nabi Allah Ibrahim, berarti itu kan Nabi Ibrahim sampai ke Arab ya, sampai ke Arab. Ajarannya itu terus turun. Nabi Ismail dan lain sebagainya. Mereka yang masih di milah Ibrahim, mereka selamat. Tapi mereka yang menyeleweng dari millat Ibrahim, mereka nggak selamat. Seperti siapa? Mereka yang menyembah berhala. Yang menyembah berhala ya nggak selamat. Tapi tidak ada riwayat sama sekali yang mengatakan bahwasanya Abdul Muthalib dan kakek-kakeknya wataqallubaka fi sajidin. Allah mengatakan taqallubaka fi sajidin, yaitu muncul-munculmu, perpindahanmu, gulung-gulungan ya. Taqallubaka Fisajidin artinya kakek-kakek, ayahanda sampai kakek-kakek sampai Nabi Allah Ismail itu sajidin adalah ahli sujud. Artinya bukan penyembah berhala. Loh kok muncul itu kan dia alasannya mlebu neraka. Kalau ucapan baginda Nabi Muhammad mungkin Jabir Khatir, mungkin banyak kemungkinannya. Ya. Nah itu. Wah kata kemudian Waraqah bin Nawfal ya menyampaikan itu semuanya. Dan Waraqah bin Nawfal meninggal sebelum diutusnya baginda Nabi Muhammad jadi Rasul. Nabi Muhammad menjadi Rasul ketika Allah memerintahkan fasda' bima tu'mar. Sampai naik baginda Nabi Muhammad ke Jabal Abi Qubais di Mekah. Naik baginda Nabi Muhammad ke Jabal Abi Qubais. Lalu baginda Nabi Muhammad mengatakan, wahai kaumku, wahai umatku, wahai kaumku, kata, ya ma'asyiral Quraisy, wahai kalian orang-orang Quraisy, kalian mengetahui kekerabatan antara aku dan kalian. Jadi Nabi Muhammad sih, mereka orang kafir Quraisy nggak ngerti siapa Nabi Muhammad. Yang diketahui adalah Nabi Muhammad ini orang baik, amin dan lain sebagainya, amanat, orang baik dan orang yang paling dipercaya. Sekarang orang yang paling hebat seperti Nabi Muhammad. Semuanya, termasuk Abu Lahab itu sih ngakoni Nabi Muhammad. Lalu mengatakan, bagaimana apa yang kalian anggap aku ini? Bagaimana pendapatmu tentang aku? Oh, orang baik, amanat, begini, begitu, begini. Wahai orang Quraisy,
Apabila aku kabarkan kepada kalian bahwasanya di belakang gunung ini ada kaum yang akan menyerang kalian, atau sedihun, apakah kalian mempercayai saya? Mereka serentak, oh ya percayalah, wong kau ini jujur, orang kamu adalah orang yang jujur dan lain sebagainya. Ketahuilah baina yadaykum al-akhirah immal jannah wa imman nar. Di hadapan kalian itu adalah akhirat. Tempatnya cuma dua, kalau nggak surga neraka. Dan aku adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ini. Waduh. Satu ngomong, "Anta kadzab," itu apa protes. Wow, pembohong kamu Muhammad, bosek kait perang menit. Mengatakan kamu orang paling jujur, orang amanat dan lain sebagainya. Nah ini apa? Ini politik. Mereka nggak mau ya. Kedudukan dia itu nanti akhirnya wah gara-gara itu saingan di Muhammad gak enak. Yang Abu Jahal itu punya kedudukan, yang ini punya kedudukan, masing-masing tokoh-tokoh ini ribut dewi. Orang-orang yang ngomong, orang awam nggak paham mau apa. Mungkin benar. Tapi tokohnya nggak, wah ini kita hati ya, aku kayak apa. Wah kedudukan saya hilang. Nah itu politik itu hati-hati. Akhirnya Abu Lahab delok kesempatan kok ini apa protes, wah tak melok protes wae. Tabarlah kayak Muhammad itu. Amannya ini. Yang dulu waktu lahir membebaskan Zuwaibah. Ya, ketika Nabi Muhammad seperti itu, protes Abu Lahab mengatakan tabarlah kayak Muhammad, alihada jama'atana. Celaka kau Muhammad, mengumpul aku kita semuanya apakah gara-gara ini? Nabi Muhammad diam. Aduh, orang nyakitin Nabi Muhammad ya sing ngamuk sama Allah pangeran. Qul ya Muhammad, katakan wahai Muhammad, tabbat yada abi lahab wa tamma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Bawa sak surat Padahal Abu Lahab tabbat laka ya Muhammad alihada jama'tana, ikut turun malaikat Jibril dibongkar kabeh entek. Tabbat yada abi lahab wa tamma aghna anhu maluhu wa ma kasab, gak bakal menyelamatkan apa yang dia. Saya selana rendah telah bakal melebihi neraka yang berkobar-kobarnya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, perempuannya istrinya bakal menjadi pengisi bahan bakarnya. Fi jidiha hablum min masad, di tangannya ada habl tali yang min masad dari duri-duri dan lain sebagainya. Abu Lahab gak bisa ngomong apa bukan. Karena mental itu. Oh, nurek ngira titik balas sewake. Sing balas apa Allah? Wah kata itu Nabi begitu Jabal Qubais itu Nabi Muhammad sudah berperangkat menjadi kedudukannya peringkatnya adalah sebagai seorang rasul. Kalau sudah seorang rasul menyampaikan. Nabi banyak, rasul 313, Nabi 124.000. Ada Nabi yang nggak dikenal, ada yang Nabi dikenal. Antara Nabi Musa, di zamannya Nabi Musa itu Nabi wakil, tapi rasulnya Nabi Musa. Rasulnya Nabi Musa. Nabi yang lain dapat sebelum baginda Nabi Muhammad, setelah Nabi Isa, antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad ada Nabi, ada Rasul nggak ada, Nabi ada. Kenapa? Karena ada di dalam kitab Bidayah wa Nihayah itu disebutkan ada satu orang itu Nabi Muhammad, ketika disebutkan nama satu orang, Nabi Muhammad mengatakan dzaka nabiyyun dayya'ahu ummatuh dayya'ahu qaumuh. Itu adalah dia adalah seorang nabi yang disia-siakan sama kaumnya. Padahal itu jaraknya antara nabi cuma 100 sampai 200 tahun. Nabi Muhammad berkata huwan nabi dayya'ahu qaumuh. Itu adalah nabi yang disia-siakan oleh kaumnya. Artinya banyak nabi. Sampai macam-macam riwayat, ada yang mengatakan Siddhartha Gautama atau Buddha itu adalah seorang nabi yang kemudian disembah sebagaimana Uzair ibnullah, disebut Uzair itu karena seperti Nabi Isa, dan ada beberapa yang mengatakan macam-macam ya. Sejarahnya banyak masalah nabi. Masalah nabi itu sejarahnya banyak sekali. Kalau misalnya antum punya kitab Bidayah wa Nihayah, antum baca, selesai kitab Bidayah wa Nihayah itu jadi ada sejarah ini. Oh luar biasa.
Hakadha wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita baca doa, sebelumnya kita Fatihah, baca doa, lalu ada pertanyaan silahkan nanti bertanya. Dan juga ini ada sedikit bisa nih salah satu di jok itu ada hadiah. Ini sudah untuk saya. Mudah-mudahan cukup, tidak cukup nanti insya Allah pertemuan yang akan datang. وأزواجهم والجميع أجلنا من أجلنا يوم بتجسد وحجمية وبتجسد وساعة سنة جسم وحجة كفسد وما يحيي وأجل أجل القرآن ثم رحمنا سوى من دحمد آيات القرآن ورسل الله نبي من حجم ما يرحم ويسد وضلها عليه ومن الفارس ورسول المغفرين والدينا ووالديكم وموتنا وموتكم وموت المسلمين أجمعين أن الله يغفر لنا ويرحمنا درجة الجنة حتى تنتهي الله حسنة وجزاء سيد وجل لهم بعد من الجنة ولا يجعل قبورهم بعد من حضارني على ديني ولا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشركنا على لظى أشركنا فتب علينا توبة واغسل كل حوبة وكلنا أخواتي وآمن لرواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر البلاد وكل ذي محبة أو هجرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي محو بكل سهولي صلى وسلم ربي عليه أنت العبدي وآله وصحبه مداد تصل صحبي والحمد لله ذي البلد والتناهي. Ini ada sedikit hadiah.